Ardi berdiri di depan sebuah rumah tua dengan cat dinding yang sudah mengelupas. Warna hijau pudar bercampur lumut membuat bangunan itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Atapnya sebagian bolong, sebagian lagi masih berdiri kokoh, meski gentingnya banyak yang hitam dimakan lumut. Di halaman depan, pohon mangga tua menjulang, daunnya rimbun dan menjatuhkan bayangan pekat ke tanah. Siang itu, angin berhembus pelan, membawa aroma lembab khas rumah kosong. Ardi menarik napas panjang. Ya Allah, jadi ini rumah warisan kakek, gumamnya. Ia baru saja lulus kuliah dan kehilangan orang tuanya beberapa tahun lalu akibat kecelakaan. Hidupnya kini sendirian. Surat warisan datang dari seorang notaris. Sebuah rumah di desa kecil di Jawa Timur, peninggalan kakeknya. Tak ada lagi saudara kandung yang bisa menampungnya, kecuali seorang bibi jauh, tapi Ardi memutuskan untuk mencoba mandiri di rumah itu. Saat membuka pintu, bunyi engsel berdecit panjang. Di dalam, udara pengap bercampur debu menyeruak. Ardi mengibaskan tangannya, melangkah masuk sambil batu kecil. Lantai tegel motif lama retak di sana-sini, kursi kayu berdebu, dan lemari jati besar berdiri di sudut ruangan. Lumayanlah, kalau dirapikan bisa jadi tempat tinggal. Daripada ngontrak di kota, katanya, mencoba menyemangati diri sendiri. Menjelang sore, ia membersihkan ruang depan. Sesekali tetangga lewat, menatapnya dengan penasaran. Ada yang sekadar menyapa, ada juga yang hanya menoleh cepat-cepat seolah tak ingin berlama-lama. Mangelant Maghrib, Séoran Lela qui tua Dangan Sarindan, Pesidatan Mangampiri. Kulitnya coklat legam. Matanya teduh meski wajahnya penuh keriput. Assalamualaikum, ucapnya ramah. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Ardi menyambut dengan senyum kikuk. Aku Darmo. Tetangga di sebelah kebun singkong itu. Kamu cucunya Mbah Karto, ya? Iya, Pak. Saya Ardi. Baru pindahan hari ini. Pak Darmo menatap rumah itu sebentar, lalu tersenyum tipis. Kalau butuh bantuan, panggil saja. Warga sini ramah-ramah. Cuma, ia berhenti sejenak, lalu menepuk bahu Ardi. Kalau malam, jangan terlalu sering keluar kalau dengar suara burung gagak. Ardi Tertegun. Burung gagak. Pak? Memangnya ada di sini. Pak Darmo hanya terkekeh singkat. Namanya juga kampung. Mas, hewan aneh-aneh ada. Sudah, istirahatlah. Besok kita ngobrol lagi. Ardi Menggangak. Ia tak menaruh curiga apapun. Baginya, itu sekadar nasihat orang tua desa. Malam pertama, Ardi merebahkan tubuh di kamar yang sudah ia sapu seadanya. Lampu minyak ia nyalakan di meja kecil, karena listrik di rumah itu belum semuanya berfungsi. Udara malam terasa lembab, suara jangkrik bersahutan. Saat matanya mulai terpejam, sebuah suara lirih terdengar. Krok, krok. Ardi membuka mata. Suara itu datang dari atap. Ia menoleh ke arah plafon kayu yang sudah tua. Mungkin tikus, gumamnya. Ia mencoba tidur lagi, tapi suara itu makin keras. Krok, krok, krok. Kali ini, seperti ada sesuatu yang menggores kayu. Ardi duduk tegak, bulu kuduknya meremang. Ia mengambil senter dari tasnya, lalu menyalakan. Perlahan ia keluar kamar, menyorotkan cahaya ke ruang tengah. Sepi. Tiba-tiba, dari arah pohon mangga di depan rumah, terdengar suara keras. Kreak. Ardi buru-buru membuka pintu. Dengan senter, ia menyorot ke pohon itu. Dan di sana, seekor burung gagak hitam besar bertengger di dahan, menatap lurus ke arahnya. Matanya memantulkan cahaya merah seperti bara. Ardi Terskat. Burung gagak. Burung itu tidak terbang, tidak juga bersuara lagi. Hanya diam, menatapnya. Tubuhnya besar, hampir sebesar ayam jago dewasa. Saat Ardi melangkah mundur, burung itu mengepakkan sayap sekali. Wup, lalu lenyap ke kegelapan malam. Ardi menutup pintu terburu-buru. Jantungnya berdegup kencang. Ah, cuma burung. Mungkin memang ada sarangnya di sini. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, perasaan aneh mulai tumbuh. Keesokan harinya, Ardi duduk di teras sambil menyeruput kopi instan. Ia menatap halaman depan. Anehnya,
Di tangga teras berserakan uang receh logam, entah dari mana asalnya. Uang itu tampak baru, berkilau terkena sinar matahari. Siapa yang iseng taruh uang begini? Ardi mengernyit, mengambil beberapa koin. Ia mencari-cari, tapi tak ada siapapun di sekitar rumah. Saat itu, seorang ibu parubaya lewat sambil menenteng belanjaan. Ia berhenti sebentar menatap Ardi. Sampai yang kukunjam bakarto, ja, tanjenja. Iya, Bu. Betul. Walah, ya wis, hati-hati ya. Jangan suka pungut uang sembarangan. Ardi tersenyum kikuk. Maksudnya, Bu. Ibu itu hanya geleng-geleng, lalu cepat-cepat berlalu. Ardi makin bingung. Kenapa semua orang di desa ini seolah menyimpan sesuatu darinya? Menjelang sore, ia memberanikan diri ke warung kopi di ujung desa. Suasana warung ramai dengan bapak-bapak desa. Saat Ardi masuk, beberapa orang langsung terdiam, lalu berbisik-bisik. Itu cucunya Karto, tuh. Iya, katanya mau tinggal di rumah peninggalan itu. Waduh, berani sekali dia. Ardi berusaha cuek, tapi telinganya jelas menangkap nada bisik-bisik itu. Ia duduk, memesan teh hangat. Saat hendak membayar, warung itu tiba-tiba penuh dengan orang yang datang membeli barang. Warung jadi ramai mendadak, padahal sebelumnya sepi. Pemilik warung terkekeh. Lah kok aneh ya, biasanya jam segini sepi. Rejeki non plok, mas Ardi. Ardi tersenyum tipis. Tapi perasaan aneh itu makin kuat. Kenapa semua kejadian terasa kebetulan? Malam kedua, Ardi berbaring sambil membaca buku. Udara lebih dingin dari biasanya. Lagi-lagi, suara itu muncul. Krok, krok. Kali ini bukan hanya di atap, tapi seperti ada di dekat jendela kamar. Dengan berdebar, ia mendekat, lalu membuka sedikit tirai. Di luar, di pagar bambu, burung gagak hitam itu lagi-lagi berdiri, menatapnya. Matanya merah menyala. Tiba-tiba, Ardi merasa kepalanya berat. Matanya berkunang. Ia jatuh ke kasur, tubuhnya lemas. Pandangannya gelap. Dalam gelap itu, ia bermimpi. Seorang sosok tinggi berjubah hitam berdiri, wajahnya tak terlihat. Di atas bahunya bertengger dua burung gagak, sayapnya mengepak pelan. Sosok itu berbicara dengan suara parau, dalam, seolah berasal dari dalam tanah. Warisan ini sudah kau terima. Tapi kekayaan, bukanlah gratis. Ingat, setiap harta harus dibayar, dengan nyawa. Ardi terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Lampu minyak bergoyang kecil karena angin dari celah jendela. Di luar, burung gagak itu sudah hilang. Ia memegangi wajahnya, gemetar. Apa maksudnya? Esok pagi, saat keluar rumah, Ardi menemukan seekor ayam mati tergeletak di halaman. Tubuhnya tercabik, darah masih menetes di tanah. Beberapa tetangga yang lewat hanya menoleh sebentar, lalu buru-buru jalan tanpa komentar. Ardi jongkok menatap ayam itu. Ingatannya kembali ke mimpi semalam. Kata-kata sosok itu terngiang, dibayar dengan nyawa. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tak beres dengan rumah ini. Dan entah kenapa, di antara ketakutannya, Ardi merasa seolah sesuatu sedang mengawasinya. Sesuatu yang tidak ingin ia tolak. Matahari baru saja naik ketika Ardi duduk di teras rumah peninggalan kakeknya. Ia masih terbayang mimpi semalam. Sosok berjubah hitam dengan burung gagak di bahu, kata-katanya yang menyeramkan, dan ayam mati yang ia temukan pagi tadi. Semua itu membuat kepalanya penuh pertanyaan. Kalau cuma mimpi, kenapa rasanya begitu nyata? Gumamnya sambil menatap kosong ke arah halaman. Di depan rumah, pohon mangga bergoyang pelan diterpa angin. Bayangan dedaunannya menutupi sebagian besar halaman, membuat suasana seperti selalu teduh, sekaligus suram. Uang receh yang kemarin ia pungut, kini ia letakkan di meja. Ia masih bingung harus diapakan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Seorang ibu-ibu muda lewat sambil menuntun anaknya. Mereka melirik ke arah rumah Ardi, lalu cepat-cepat menunduk dan mempercepat langkah. Anak kecil itu sempat menunjuk halaman rumah sambil berkata polos. "Ibu, burung hitamnya ada di situ." Ibunya langsung menutup mulut anak itu dan menyeretnya pergi.
Ardi hanya bisa terdiam. Ia menoleh ke halaman. Kosong. Tak ada apa-apa. Tapi ucapan bocah itu menancap dalam-dalam di pikirannya. Hari itu, Ardi memutuskan untuk berkeliling desa. Ia ingin lebih mengenal lingkungan sekitar. Saat melewati jalan setapak menuju sawah, beberapa bapak-bapak sedang duduk merokok sambil bercakap. Mas, sing warung kopi kemarin tuh? Sing cucune Mbah Karto, salah seorang bapak menyapanya. Epsilona. Pak. Betul. Saya Ardi. Walah, yowis, semoga betah di sini. Nada mereka terdengar ramah, tapi tatapan mata mereka menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Ardi mencoba tersenyum. Kalau boleh tahu, rumah peninggalan kakek saya itu, kenapa semua orang seperti agak takut? Para bapak itu saling pandang. Salah satunya batu kecil, lalu menjawab singkat. Enggak, Mas. Cuma sudah lama kosong saja. Biasalah, rumah tua kalau lama nggak dihuni ya kesannya angker. Mereka segera mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Ardi tahu, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tapi ia tak mau memaksa. Sore harinya, Ardi mencoba membereskan kamar belakang. Saat membuka lemari jati tua, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terkunci, tapi kayunya rapuh sehingga mudah dibuka dengan obeng. Di dalamnya ada kain hitam terlipat rapi. Saat disentuh, kain itu terasa dingin meski udara cukup panas. Di sudut kain ada bordiran berbentuk burung gagak dengan benang merah. Ardi berjedik. Apa ini? Ia meletakkan kain itu di meja. Bersamaan dengan itu, suara gagak terdengar di luar. Kraak, kraak, panjang, seperti memanggil. Ardi buru-buru menutup kembali kotak itu, lalu meletakkannya di lemari. Suaranya langsung mereda. Jangan-jangan, ini ada hubungannya sama mimpi kemarin, pikirnya. Malam kedua di rumah itu terasa lebih berat. Udara begitu dingin, meski jendela ditutup rapat. Saat tengah malam, Ardi terbangun karena suara gaduh di luar rumah. Krok, krok. Suara burung gagak begitu keras, seperti tepat di depan pintu. Ardi nekat keluar kamar, membawa senter. Saat membuka pintu, ia terperangah. Di halaman, puluhan burung gagak bertengger di pohon mangga dan pagar bambu. Mata mereka memantulkan cahaya merah samar. Beberapa terbang berputar di atas rumah, mengepakkan sayap keras sekali. Ardi mundur ketakuten. Astagfirullah. Tiba-tiba, dari tengah-tengah kawanan itu, muncul seekor gagak jauh lebih besar. Sayapnya hitam legam, tubuhnya sebesar anjing. Burung itu menatap Ardi tajam. Dan suara parau terdengar di kepalanya, bukan lewat telinga, tapi langsung masuk ke pikirannya. Kau sudah menerima warisan. Saatnya kau bayar bagianmu. Ardi berteriak panik. Apa maksudmu? Aku nggak tahu apa-apa. Burung itu mengepakkan sayap, membuat angin berhembus kencang. Sesaat kemudian, semua gagak lenyap seketika, menyisakan keheningan. Ardi terduduk lemas di teras. Dadanya naik turun, matanya berkaca. Ia semakin yakin, warisan ini bukan sekadar rumah tua. Ada sesuatu yang lebih gelap. Keesokan paginya, ia memberanikan diri menemui Budewati, satu-satunya kerabat yang masih ada. Rumahnya tidak jauh, sekitar 2 kilometer dari sana. Bude, Ardi membuka pembicaraan hati-hati. Saya menemukan kain hitam aneh di rumah kakek. Ada bordiran burung gagak. Terus, setiap malam saya diganggu. Apa sebenarnya yang terjadi? Budewati menatapnya lama. Matanya berkaca, seolah menimbang harus jujur atau tidak. Lalu ia menarik napas panjang. Ardi, ada hal yang memang sebaiknya tidak kamu tahu. Tapi kalau sudah sejauh ini, baiklah. Dulu, kakekmu memang bukan orang sembarangan. Dia pernah terjerat pesugihan. Pesugihan? Suara Ardi tercekat. Ja, pesugihan burung gagak. Katanya, gagak itu bisa mendatangkan uang, membuat dagangan laris, membuat orang selalu beruntung. Tapi semua itu ada harga. Nyawa. Tumble. Setiap beberapa tahun, harus ada yang mati. Ardi terdiam, wajahnya pucat.
Ingatannya melayang pada orang tuanya yang meninggal kecelakaan. Tiba-tiba ia merasa ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Bude melanjutkan dengan suara serak, kain hitam yang kamu temukan itu, jimatnya. Selama benda itu masih ada, ikatan dengan Gagak itu belum terputus. Dan kamu, sebagai keturunan terakhir, sekarang jadi sasaran. Malamnya, Ardi benar-benar tidak bisa tidur. Ia termenung menatap kotak kayu di lemari. Kata-kata Bude terus terngiang. Suara Gagak kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti di dalam rumah. Croc. Lampu minyak bergoyang. Angin dingin menyelinap dari celah pintu. Ardi bangkit, berjalan perlahan ke ruang tengah. Dan di sana, di kursi kayu, seekor gagak besar duduk diam, bulunya hitam berkilau, matanya merah membara. Saat Ardi hendak mundur, burung itu mengepak sayap sekali. Dalam sekejap, wujudnya berubah menjadi sosok tinggi berjubah hitam, sama persis dengan mimpi Ardi. Ardi, suara itu berat dan bergema. Kekayan Keluargamu Berazal Dariku. Kau tak bisa lari. Setiap warisan harus dibayar. Pilihlah, serahkan tumbal, atau kau yang jadi gantinya. Ardi terpaku, tubuhnya gemetar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Sosok itu mendekat, langkahnya berat tapi perlahan. Burung-burung gagak lain terdengar berkerumun di atap, menggaruk-garuk genting. Besok malam, aku akan datang lagi. Siapkan tumbalmu. Dengan teriakan panjang, sosok itu lenyap, meninggalkan bulu-bulu hitam yang berjatuhan ke lantai. Ardi terduduk, hampir pingsan. Air matanya menetes. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Pagi itu, Ardi duduk di teras dengan wajah pucat. Malam sebelumnya, sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala datang menagih tumbal. Kata-kata itu masih terngiang jelas di telinganya. Besok malam, aku akan datang lagi. Siapkan tumbalmu. Tangan Ardi gemetar saat menggenggam gelas kopi. Rasanya semua otot tubuhnya lemas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya berputar-putar, mencari jalan keluar, tapi semakin dipikir semakin buntu. Kalau ini benar pesugihan, berarti aku tidak bisa menghadapinya sendirian, gumamnya lirih. Dari jauh, ia melihat sosok Pak Darmo berjalan santai dengan tongkat kayu di tangan. Lelaki tua itu melangkah melewati kebun singkong, lalu melambai ke arah Ardi. Mas Ardi, lagi apa di depan? Sapa Pak Darmo ramah. Ardi berdiri, mencoba tersenyum, meski wajahnya jelas diliputi kecemasan. Ngopi, Pak. Monggo mampir. Pak Darmo duduk di kursi bambu di teras. Ia menatap Ardi sebentar, lalu menghela napas. Mas Ardi ini wajahnya pucat sekali. Seperti orang kurang tidur. Ada apa? Ardi ragu. Ia takut dianggap aneh kalau bercerita. Tapi entah kenapa, tatapan Pak Darmo membuatnya merasa sedikit tenang. Ia pun memberanikan diri. Pak, semalam saya melihat sesuatu. Bukan hanya burung gagak, tapi sosok tinggi, berjubah hitam. Dia bilang, saya harus menyerahkan tumbal. Kalotidak, Nyawaseya Yang Diambil. Pak Darmo terdiam lama. Tatapannya kosong, seolah kembali ke masa lalu. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Jadi benar, pesugihan itu belum putus. Ardi terperanjat. Jadi, Bapak tahu. Pak Darmo membuka matanya. Mbah Kartomu dulu, memang pernah jalani pesugihan gagak. Itu rahasia yang orang-orang sini tahu, tapi jarang ada yang berani bicara. Pak Darmo lalu menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Dulu, sekitar tahun 70-an, Mbah Karto bukan orang sembarangan. Ia punya usaha dagang hasil bumi yang sangat maju. Sementara pedagang lain sering rugi, dagangan Mbah Karto selalu laris. Bahkan saat paceklik, gudangnya tetap penuh beras, jagung, dan kopi. Waktu itu aku masih muda, kata Pak Darmo pelan. Aku sering melihat burung gagak besar bertengger di atap rumah Mbah Karto. Awalnya kami kira biasa, tapi lama-lama kejadian aneh sering terjadi. Ada tetangga yang mendadak sakit lalu meninggal. Ada anak kecil yang hilang, katanya terseret arus sungai, padahal sungai waktu itu dangkal sekali. Semua kejadian itu selalu terjadi beberapa tahun sekali.
Orang-orang yakin, itu tumbal pesugihan. Ardi mendengarkan dengan jantung berdebar. Jadi, orang tuaku, mereka juga korban, suaranya serak. Pak Darmo menatapnya dalam. Aku tidak bisa memastikan. Tapi, saat orang tuamu kecelakaan itu, kebetulan waktunya pas dengan siklus, tagihan, pesugihan Gagak. Kau tahu, pesugihan ini biasanya meminta nyawa keturunan sendiri. Bisa anak, bisa cucu. Kalau tidak, pemilik pesugihan sendiri yang mati dengan cara mengenaskan. Ardi memejamkan mata. Air matanya mengalir. Ia baru benar-benar menyadari, mungkin kematian ayah dan ibunya bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Pak, apa tidak ada cara untuk menghentikannya? Tanya Ardi dengan suara bergetar. Pak Darmo terdiam, lalu menunduk. Ada. Tapi berisiko besar. Gagak itu bukan makhluk sembarangan. Dia bukan hanya sekadar jin, tapi makhluk yang sudah diberi kekuatan lewat perjanjian darah. Memutuskan ikatannya butuh keberanian, pengorbanan, dan doa yang kuat. Kalau kau tidak siap, justru bisa berbalik jadi tumbal lebih cepat. Ardi tertegun. Saya tidak mau ikut perjanjian itu, Pak. Seyatidak Mintakekayan dari Burangagak. Saya hanya ingin hidup tenang. Pak Darmo menatapnya serius. Itulah masalahnya. Komementidak Minta. Tapi Kopewari. Darah keluargamu sudah tercatat dalam perjanjian itu. Gagak itu tidak peduli apakah kau mau atau tidak. Dia hanya menagih bagianmu. Ardi menghela napas panjang. Kepalanya terasa berat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Kita harus cari tahu lebih banyak. Ada benda yang jadi kuncinya. Biasanya, pesugihan seperti ini punya jimat atau pusaka. Ardi mengangguk cepat. Saya menemukan kain hitam dengan bordiran burung gagak. Itu ada di lemari. Pak Darmo menatapnya tajam. Itu dia. Jimatnya. Jangan pernah dibuang sembarangan. Kalau kau salah perlakukan, gagak itu bisa murka. Sore harinya, Ardi bersama Pak Darmo membuka kembali kotak kayu berisi kain hitam itu. Saat kain dikeluarkan, suasana ruangan langsung terasa dingin. Lampu minyak berkelip kecil, dan terdengar suara gagak dari kejauhan. Pak Darmo menutup kain itu dengan cepat. Benar. Ini jimat pesugihan. Gagak itu mengikat keluargamu lewat kain ini. Selama kain ini ada, ikatan itu tidak akan putus. Ardi menatap kain itu dengan benci sekaligus takut. Kalau begitu, kita bakar saja, Pak. Pak Darmo menggeleng. Tidak semudah itu. Kalau langsung dibakar, gagak itu bisa marah dan menyerangmu malam ini juga. Kita harus lakukan ritual pemutusan dulu. Tapi, aku sudah lama meninggalkan dunia itu. Aku tidak lagi sepandai dulu. Ardi menatap Pak Darmo penuh harap. Tolong saya, Pak. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau ini terus berlanjut, saya bisa mati. Pak Darmo terdiam lama, lalu menghela napas berat. Baiklah. Tapi kau harus janji, apapun yang terjadi nanti, jangan gentar. Karena begitu kita mulai, gagak itu pasti akan melawan. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Bayangan gagak terus menghantui pikirannya. Ia mendengar suara kepakan sayap di luar jendela. Meski ketika ia intip, hanya ada kegelapan. Sesekali terdengar ketukan di dinding, seolah ada yang berjalan di luar. Pukul 2 dini hari, ia bermimpi lagi. Kali ini lebih nyata. Ia berada di halaman rumah, dengan tanah yang basah seperti habis hujan. Dari langit, ratusan gagak terbang berputar, membuat langit malam gelap gulita. Sosok berjubah hitam berdiri di tengah, membawa tongkat dengan kepala gagak di ujungnya. Ardi, suara itu bergema. Kau tidak bisa lari. Darah keluargamu milikku. Kakekmu sudah berjanji. Setiap beberapa tahun, nyawa harus diserahkan. Giliranmu sudah tiba. Ardi berteriak. Aku tidak mau. Aku tidak minta kekayaan itu. Aku tidak peduli harta warisan. Sosok itu terkekeh. Kekayaan tidak pernah gratis. Kau sudah menikmatinya, meski tanpa sadar. Rumah ini, uang receh yang kau temukan, dagangan yang laris, semua itu dari kami. Bayarannya hanya satu,
Nyawa. Burung-burung gagak berterbangan semakin rendah. Sayapnya menampar wajah Ardi. Ia jatuh tersungkur, berusaha menutup telinga. Saat itulah ia terbangun. Keringat dingi mengalir di wajahnya. Suara gagak masih terdengar jelas di luar. Lampu minyak bergoyang sendiri, meski tidak ada angin. Ardi tahu, waktunya semakin sempit. Pagi harinya, ia menemui Budewati lagi untuk menanyakan lebih jauh tentang masa lalu. Bude awalnya enggan bercerita, tapi akhirnya menyerah. Ardi, kamu harus tahu, kakekmu dulu bukan hanya pedagang. Dia juga sering pergi ke gunung, bertapa, dan melakukan ritual aneh. Warga sering melihatnya membawa ayam hitam atau kambing ke hutan. Katanya, itu bagian dari perjanjian. Dan, setiap kali selesai, dagangannya pasti tambah laris. Tapi anehnya, beberapa tahun sekali selalu ada anggota keluarga yang meninggal. Ardi menunduk, hatinya perih. Jadi benar, orang tuaku juga bagian dari tumbal itu. Bude mengangguk pelan, matanya berkaca. Kami semua menduga begitu. Tapi tidak ada yang berani menantang gagak itu. Karena siapapun yang mencoba, pasti akan kena celaka. Sore itu, Ardi kembali menemui Pak Darmo. Kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Pak, saya sudah mantap. Apapun risikonya, saya ingin menghentikan pesugihan ini. Tolong ajari saya. Pak Darmo menatapnya lama. Wajahnya serius, tak seperti biasanya. Baiklah. Malam purnama 2 hari lagi, kita akan lakukan ritual pemutusan. Tapi sebelum itu, kau harus menyiapkan dirimu. Puasa mutisatuari, Anya makanasi putidaner. Jangan keluar rumah setelah maghrib, jangan bicara pada siapapun kalau ada yang mengetuk pintu malam-malam. Ardi mengangguk mantap. Meski hatinya gentar, ia tahu ini satu-satunya jalan. Di lubuk hati, ia hanya berdoa, semoga semua ini segera berakhir. Malam itu, suasana rumah tua terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Ardi duduk di kamarnya, menyalakan lampu minyak sambil membaca doa-doa yang diajarkan Pak Darmo. Hari itu ia baru saja memulai puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air bening. Tubuhnya lemas, tapi tekadnya bulat. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terasa begitu panjang. Dari luar, angin malam berembus dingin, membuat daun jati bergesekan keras. Tiba-tiba, Tok, tok, tok. suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Ardi terdiam. Ingat pesan Pak Darmo, jangan buka pintu kalau ada yang mengetuk malam-malam. Jangan jawab, jangan sapa, diam saja. Ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi, lebih keras. Teoka, Teoka, Teoka. Ardi menggenggam bantal, jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Dari balik pintu, terdengar suara lirih memanggil namanya. Ardi, bukakan pintu. Ini Budewati. Ardi tersentak. Itu suara Bude. Tapi benarkah? Ia merapatkan telinga ke pintu. Ardi, nak tolong bukakan. Bude kedinginan di luar. Hatinya ragu. Suara itu terdengar sangat mirip. Tapi Pak Darmo sudah memperingatkan. Makhluk itu bisa menyerupai siapa saja. Ardi memejamkan mata, menahan air mata. Kalau itu benar Bude, pasti dia bisa menunggu sampai pagi, gumamnya pelan. Suara itu mendesah panjang, lalu berubah menjadi tawa parau. Tawa yang bukan suara manusia. Ah! Ardi menutup telinga erat-erat. Ketukan di pintu berhenti, digantikan suara kepakan sayap gagak di atap. Pagi harinya, Ardi langsung pergi ke rumah Budewati untuk memastikan. Bude menyambutnya dengan wajah heran. Lo, Ardi. Kenapa wajahmu pucat begitu? Ardi menatapnya leket-leket. Bude, semalam, apakah Bude datang ke rumah? Bude menggeleng cepat. Tidak, nak. Semalam Bude tidur. Kenapa memangnya? Ardi terdiam. Jadi benar, suara itu hanyalah tipuan gagak. Hari berikutnya, teror semakin menjadi. Setiap malam, gagak-gagak berterbangan di sekitar rumah. Suara kepak sayap mereka seperti badai. Sesekali, bayangan hitam melintas di jendela.
Ardi hampir menyerah. Tapi ia ingat pesan Pak Darmo. Kalau kau gentar, justru mereka akan lebih mudah masuk. Kau harus tahan sampai malam purnama. Namun, malapetaka tak bisa dicegah. Suatu sore, saat Ardi duduk di teras, ia melihat tetangganya, Mbak Rini, lewat sambil membawa sayur dari kebun. Mbak Rini menyapa ramah. Mas Ardi, sehat? Tuh, kok jarang kelihatan? Ardi tersenyum kaku. Iya, Mbak. Lagi banyak pikiran. Mbak Rini tertawa kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Tapi baru beberapa menit setelah itu, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. Tolong. Ardi berlari bersama warga lain. Mereka menemukan Mbak Rini tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku dengan mata melotot ke atas. Di sekelilingnya, puluhan bulu gagak bertebaran. Orang-orang panik. Ada yang bilang Mbak Rini kena serangan jantung. Ada pula yang berbisik seram. Itu pasti tumbal pesugihan burung gagak. Ardi terskat. Dadanya sesak. Ia sadar, gagak itu sudah mulai mengambil korban. Malamnya, Ardi menemui Pak Darmo. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia menceritakan kejadian itu. Pak Darmo menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Kalau pewaris tidak segera menyerahkan tumbal, makhluk itu akan mencari mangsa sendiri. Orang-orang terdekat biasanya jadi sasaran. Ardi menunduk, air matanya jatuh. Berarti, Mbak Rini mati gara-gara aku. Pak Darmo menepuk bahunya. Bukan salahmu, Nak. Salahnya ada pada perjanjian kakekmu dulu. Tapi kau yang harus menanggung akibatnya. Ardi mengepalkan tangan. Saya tidak mau ada korban lagi. Aipsilono, Pak. Kita harus lakukan ritual itu secepatnya. Pak Darmo mengangguk. Besok malam purnama. Itulah saat yang tepat. Tapi ingat, gagak itu pasti akan berusaha menggagalkan kita. Kalau kita kalah, kau akan jadi tumbalnya berikutnya. Keesokan harinya, Ardi menjalani hari dengan gelisah. Ia menyiapkan segala yang diminta Pak Darmo. Beras putih, bunga 7 rupa, kendi berisi air, dan kelapa gading. Semua diletakkan di ruang tengah. Malam pun tiba. Bulan purnama menggantung besar di langit. Cahaya putihnya masuk lewat jendela, menerangi ruangan yang penuh bau kemenyan. Pak Darmo duduk bersila, membaca doa-doa dengan suara lantang. Ardi duduk di sebelahnya, menggenggam kain hitam bergambar gagak. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar lagi. Wush, wush. Puluhan gagak hinggap di atap rumah. Suara mereka bersahutan, keras, memekakan telinga. Lampu minyak bergoyang hebat, hampir padam. Pak Darmo tetap tenang. Jangan takut, Ardi. Terus baca doa ini. Ardi mengikuti bacaannya dengan suara gemetar. Tapi baru beberapa menit, jendela kamar mendadak terbuka sendiri. Angin dingin berembus kencang, membawa masuk bulu-bulu gagak. Dari tengah ruangan, bayangan hitam perlahan muncul. Sosok berjubah itu berdiri. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai lebar. Ardi, suaranya berat, bergema. Kau pikir bisa memutuskan ikatan ini? Terlambat. Tumbal sudah kuambil. Nyawamu berikutnya. Ardi hampir pingsan, tapi Pak Darmo berdiri tegak, menancapkan tongkat kayunya ke lantai. Makhluk hitam. Kau tak lagi berhak atas anak ini. Ikatanmu akan diputus malam ini juga. Sosok itu tertawa keras. Burung-burung gagak berhamburan masuk lewat jendela, memenuhi ruangan. Suasana berubah kacau. Ardi berusaha terus membaca doa meski suaranya bergetar. Kain hitam di tangannya tiba-tiba berdenyut, seolah hidup. Dari kain itu, keluar suara kepakan sayap dan jeritan aneh. Pak Darmo berteriak. Ardi. Masukkan kain itu ke kendi air. Cepat. Dengan tangan gemetar, Ardi memasukkan kain hitam ke dalam kendi. Begitu kain itu menyentuh air, ruangan berguncang keras. Sosok berjubah merong marah. Araaf. Suara gagak semakin riuh. Atap rumah bergetar, kayu-kayunya retak. Ardi menutup telinga, ketakutan setengah mati. Ia merasa dunia runtuh di sekitarnya. Tepat saat bulan purnama mencapai puncaknya,
Suara Gagak mendadak berhenti. Semua hening, mencekam. Sosok berjubah itu menatap Ardi dengan mata merah menyala. Pertarungan ini belum selesai. Aku akan kembali. Lalu, sosok itu menghilang dalam asap hitam. Burung-burung Gagak beterbangan keluar, meninggalkan bulu-bulu hitam di lantai. Ardi terkulai limas, napasnya terenga. Pagdarmo segera menopangnia. Kau berhasil menahan malam ini, Nak. Tapi ingat, ini baru permulaan. Besok malam, dia akan datang lagi, lebih kuat. Itu saatnya kita akhiri semua. Ardi menatap bulan purnama di luar jendela. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, malam terakhir akan menjadi pertaruhan hidup dan mati. Malam itu, langit terlihat berbeda. Bulan purnama menggantung sempurna. Bulat besar, cahayanya begitu terang seolah menyoroti bumi dengan tajam. Angin malam berembus kencang, membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah tua peninggalan kakeknya, Ardi duduk bersila bersama Pak Darmo. Di hadapan mereka, kendi berisi kain hitam sudah disiapkan. Di sampingnya, beras putih, bunga 7 rupa, dan kelapa gading tertata rapi. Pagdarmo menialakan dupa. Asap putih melingkar naik, membuat ruangan terasa lebih sesak. Ardi, ucap Pak Darmo lirih namun mantap, malam ini akan jadi malam penentu. Kalau kita gagal, kau akan jadi tumbal. Tapi kalau kita berhasil, ikatan keluargamu dengan Gagak itu akan putus selamanya. Ardi mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Saya siap, Pak. Saya tidak mau ada korban lagi. Jam menunjuk pukul 12 malam. Tiba-tiba, terdengar suara kepakan sayap yang begitu keras dari luar rumah. Bumi seolah ikut bergetar. Atap rumah berderit, kaca jendela bergetar hebat. Kraik. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerobos masuk, meniup semua lilin hingga padam. Tinggal cahaya purnama yang menyorot masuk lewat celah jendela. Ratusan Gagak beterbangan masuk, memenuhi langit-langit rumah. Suara mereka bersahutan, keras, menusuk telinga. Di tengah kegelapan itu, sosok berjubah hitam perlahan muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah membara, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi hitam tajam. Ardi, suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. Aku sudah menunggu. Malam ini, nyawamu jadi milikku. Perjanjian darah tidak bisa kau ingkari. Ardi merinding, tapi ia berusaha tetap tegar. Aku tidak mau jadi bagian pesugihanmu. Aku tidak mau melanjutkan dosa kakekku. Sosok itu tertawa panjang. Hahaha, kau pikir bisa memilih? Kau pewaris, darahmu sudah terikat. Kalau kau menolak, maka semua orang di sekitarmu akan jadi korban. Kau ingin lihat Budemyu mati seperti tetanggamu semalam. Ardi hampir goyah. Tubuhnya gemetar, napasnya memberu. Tapi Pagdarmo menepuk pundaknya. Jangan dengarkan, Nak. Fokus. Baca doa yang kuberikan. Ardi menggenggam kain hitam dari dalam kendi, lalu mulai melafalkan doa dengan suara bergetar. Saat itu juga, sosok Gagak meraung marah. Berenciai. Burung-burung Gagak berhamburan menyerang, mematuk tubuh Ardi. Ia berteriak, tapi tetap melanjutkan bacaan. Darah mulai mengalir di tangannya, namun ia tidak melepaskan kain itu. Pak Darmo menancapkan tongkat kayunya ke lantai, membentuk lingkaran pelindung dengan bunga 7 rupa. Asap dupa makin pekat, memenuhi ruangan. Makhluk hitam. Aku perintahkan atas nama Yang Maha Kuasa, lepaskan ikatanmu dengan keluarga ini, seru Pak Darmo lantang. Sosok Gagak meraung, lalu berubah wujud. Dari balik jubahnya, keluar sayap besar hitam pekat, membentang hampir memenuhi ruangan. Matanya semakin merah, lidah panjangnya menjulur. Darah sudah menjadi milikku. Tidak ada doa yang bisa memutus perjanjian abadi. Ia mengayunkan tangannya, menciptakan angin kencang yang membuat seluruh perabot beterbangan. Piring pecah, kaca jendela hancur, atap rumah hampir roboh. Ardi hampir terpental, tapi ia terus menggenggam kain hitam. Kini berdenyut panas seperti bara api. Pagdarmo berteriak. Ardi. Masukkan kain itu ke dalam kelapa gading, lalu pecahkan. Itu kuncinya.
Ardi berlari dengan sisa tenaga, memegang kelapa gading yang sudah dilubangi. Ia memasukkan kain hitam ke dalamnya. Seketika kelapa itu bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dengan teriakan lantang, Ardi menghantamkan kelapa itu ke lantai. Brak. Kelapa peka. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat, disertai jeritan nyaring. Sosok gagak menjerit panjang, tubuhnya bergetar. Burung-burung gagak yang memenuhi rumah jatuh bergelimpangan, mengepak lemah sebelum berubah jadi abu hitam. Arg hei. Kalian berani mengkhianati perjanjian. Pak Darmo berdiri tegak, membaca doa terakhir dengan lantang. Dengan nama Tuhan yang Maha Tinggi, aku putuskan ikatan darah ini. Kembalilah ke tempatmu, jangan pernah kembali. Sosok itu meraung terakhir kali. Tubuhnya retak, terbelah, lalu pecah menjadi ribuan bulu hitam yang berterbangan sebelum lenyap tertiup angin. Rumah mendadak hening. Ardi terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Matanya berkaca, tubuhnya penuh luka goresan. Ia menoleh ke Pak Darmo yang juga terkulai lelah. Pak, apakah sudah selesai? Pak Darmo menatap langit-langit yang kini kosong. Ja, nak. Ikatan itu sudah terputus. Kau bebas. Air mata Ardi mengalir deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban berat di pundaknya hilang. Suasana rumah pun terasa lebih ringan, tidak lagi dipenuhi hawa gelap. Keesokan paginya, kabar aneh menyebar di desa. Orang-orang bercerita mereka mendengar raungan besar di tengah malam, melihat cahaya aneh dari arah rumah tua itu. Tapi yang paling mengejutkan, ratusan burung gagak mati bergelimpangan di sawah sekitar. Warga heboh, tapi sekaligus lega. Mereka percaya, kutukan keluarga Karto akhirnya berakhir. Budewati menangis saat melihat Ardi pulang dengan selamat. Ia memeluknya erat. Alhamdulillah, Nok. Kamu bisa selamat. Kamu sudah memutuskan rantai yang selama ini menghantui keluarga kita. Ardi hanya bisa tersenyum lemah. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjalani hidup sederhana tanpa tergoda jalan pintas. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali duduk di teras rumah, menatap kebun yang hijau. Burung-burung kecil berkicau riang, menggantikan suara gagak yang dulu selalu menghantuinya. Pak Darmo datang membawa tongkat kayu, lalu duduk di sampingnya. Kau hebat, Ardi. Tidak banyak orang yang berani melawan pesugihan seperti itu. Ardi menatapnya penuh rasa hormat. Kalau tidak ada bantuan Bapak, saya pasti sudah menyerah. Pak Darmo tersenyum tipis. Ingot, Nok. Kekayaan yang datang dengan cara hitam, pasti menagih bayaran. Jangan pernah tergoda lagi. Ardi mengangguk mantap. Saya tidak akan ulangi kesalahan keluarga saya, Pak. Hidup sederhana lebih damai daripada kaya dengan darah. Malam itu, Ardi tidur dengan tenang untuk pertama kalinya. Tidak ada suara ketukan pintu, tidak ada gagak di atap, tidak ada sosok berjubah hitam. Hanya mimpi indah tentang kedua orang tuanya, tersenyum damai di kejauhan. Dan di luar rumah, bulan purnama bersinar terang, kali ini tanpa bayangan burung gagak yang pernah menghantuinya.